Salam sejahtera dan sabar-sabar berkenan jangan sampai keluar roti. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi jadi Tuhan dan selamat kita dan juru selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, dan katakan pula bahwa Yesus Tuhan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau kau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Wow, mantap. Dan juga dalam Kisah Rasul 4 ayat ke-12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, mantap. Dan juga hati percaya engkau dibenarkan, mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Luar biasa Yesus itu. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa dari pagi ini. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman akan terus menolong kita dalam hidup ini, dalam menjalani hidup ini. Semangat pagi, semangat Roh Kudus, semangat firman akan senantiasa menolong kita. Haranya Tuhan, sumber sukacita kita itu adalah dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga dalam perjalanan hidup kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Takut Tuhan akan menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menolong kami untuk berdoa kepada Allah dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 50 ayat yang ke-15. Bersulah kepadaku pada waktu kesetakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dan juga di dalam Mazmur 120 ayat pertama dikatakan, dalam kesetakan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Haleluya. Tema kita adalah pray in God. Berdoa kepada Allah, atau dalam istilah bahasa Ibrani-nya falal. Falal, atau kalau doa, falal itu to pray, ya, to pray. Jadi itu kata kerja, bukan tefillah. Kalau halal itu celebrate, song to the Lord, atau menyanyikan pujian kepada Tuhan dan macam-macam. Atau tehillah itu memberikan pujian, nyanyian pujian, ya, atau dikatakan enos kita, pujian kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita berikan enos kita, pujian kita kepada Tuhan, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi saya tidak sedang mengupas enos, tetapi saya sedang mengupas tentang doa. Doa itu dalam bahasa aslinya, kepala, dikatakan adalah permohonan atau permintaan kepada Allah. Itu sebabnya kalau banyak kali para raja atau hamba-hamba Tuhan pada waktu itu selalu palal di hadapan Tuhan dan mereka berdoa bersama. Makanya Tuhan katakan, bersulah kepadaku pada waktu katakan aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Luar biasa itu. Dan Mazmur 120 tadi sudah kita katakan, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dan yang mau saya katakan adalah ketika kita berdoa, tentu kita ingin dijawab oleh Tuhan. Jadi dan Allah berjanji untuk melakukan itu, dan Yesus juga mengatakan itu. Minta kamu akan menerima, cari maka kamu akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan kepadamu. Setiap orang mencari mendapat, setiap orang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, setiap orang mengetuk pintu dibuka baginya. Matius 3:7. Jadi adalah kehendak Allah untuk menjawab apa yang diperintahkan kepada kita, yaitu melakukan doa-doa kita kepada Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, palal itu juga meminta campur tangan Tuhan. Jadi antara dua orang yang berselisih itu diminta dalam Bilangan 16 ayat 44 sampai 50. Di situ murka Allah sudah menyala untuk orang Israel. Karena apa? Baru saja Tuhan melakukan
hal besar di mana Biram atau siapa ini, Datan, Korah, Datan dan Abiram itu telah dihukum oleh Tuhan selama bersama anak istrinya dan juga orang-orang membawa pembarangan. Dan lalu mereka bersungguh-sungguh melawan Musa dan Allah datang dan lebih banyak korban yang terjadi. Belasan ribu kata firman Allah. Karena apa? Perlawanan orang Israel yang tegar tengkuk keras kepala bebal. Mereka bukannya sujud di hadapan Allah, bukan merendahkan hati di hadapan Allah, tapi bikin hal-hal yang menentang Allah. Ini kalau Tuhan sudah buka itu berbahaya. Tapi kemudian Musa berkata, kamu harus melakukan pembaran supaya murka Tuhan. Nah, di antara orang mati dan orang hidup itu harus berdiri dan selamatlah. Dan di situ Tuhan, malaikat maut berhenti. Belasan ribu kata firman Allah. Lebih baik saya bacakan saja supaya kita berapa yang mati. Ya, saya bacakan. Ketika ia berdiri di antara orang mati dan orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyak. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Jadi banyak memang. Itu kalau Tuhan sudah. Tapi saya juga punya pengalaman di mana ketika keluarga saya sedang bersumpah untuk tidak bertemu antara kakak adik, dan mereka sudah bermusuhan selama puluhan tahun. Dan kemudian ketika saya berada di Surabaya dan saya menyempatkan diri untuk datang ke kedua belah pihak, dan pada akhirnya setelah 6 bulan dan mereka bisa berdamai dengan membawa makanan, kita sangat sukacita sekali. Saya masih ingat setiap perkataan-perkataan yang keras yang tidak membangun saya buang, dari perkataan-perkataan yang menyanjung sebagai kakak adik, tentu ada kelebihan-kelebihan mereka, dan itu saya bawa. Dan ketika mereka mendengarkan hal-hal yang positif, saya membuang hal-hal yang negatif, dan kemudian mereka bisa berdamai. Haleluya, mantap. Kenapa? Saya meminta Tuhan campur tangan antara di mana intervensi Tuhan, bercampur tangan Tuhan kepada orang yang sedang berpisah. Lalu kemudian dikatakan menengahi atau mendamaikan. Dalam 1 Samuel 2 ayat 25 dikatakan, if a man sins against a man, God will meditate for him. Jadi atau kalau manusia bermusuhan dengan Allah, Kristus menengahi. Makanya dia disebut mediator. Haleluya. Jadi itulah pentingnya Tuhan itu. Ketika kita berdoa, ada hal-hal yang mungkin tidak terselesaikan. Makanya kalau belum terselesaikan, pergilah, selesaikanlah masalahmu itu. Dan Tuhan mau menengahinya, Tuhan mau menolong kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dan yang terakhir, menghukum. Ini yang mau saya katakan tadi. Ini, ketika kita judgment, itu bukan karena hal yang kita inginkan sebenarnya terjadi. Saya coba membaca hal judgment ini. Musa 2 judgment. Itu sebenarnya doa penghukuman, ya. Atau kalau saya mau katakan begini, doa yang sungguh-sungguh yang telah melewati batas-batas kemanusiaan seseorang yang sudah menikmati segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Saya bacakan Bilangan 16 ayat 26. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Ya, dan tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala punya mereka, sehingga mereka hidup dulu ke dalam dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Lalu kemudian dikatakan, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka. Ini memang
terjadi hal yang dimana mereka menuntut hak imam, menuntut mereka menjadi pemimpin, dan Korah juga si Abiram. Jadi mereka menuntut untuk menjadi pemimpin ataupun mau mengambil hak imam yang dimiliki oleh Harun. Dan itu sebabnya Musa ketika memanggil dia, tapi mereka memberontak. Abiram, Korah, ya, datang, dan mereka tidak mau datang. Dan Musa berkata, aku belum pernah mengambil apa-apa dari mereka, dan belum pernah juga aku berbuat jahat kepada mereka. Kenapa pula mereka berbuat jahat kepada aku? Apa salahku? Apa dosaku? Dan pada akhirnya itulah, ini yang saya katakan dua judgment. Kita tahu banyak kali bangsa Israel ini bersungguh-sungguh. Banyak kali bangsa Israel ini melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bebal, keras kepala, tegar tengkuk, keras hati. Itulah orang ini. Dan pada akhirnya Musa untuk menunjukkan bahwa dia bukan main-main. Dia bukan keinginannya sendiri untuk memimpin bangsa Israel, tapi karena Tuhan. Dan itu perlu ditunjukkan. Dan itulah sebabnya dia halal di hadapan Allah. Dan ketika dia halal, memang sangat sadis. Ratusan orang, ribuan orang, bahkan belasan ribu orang akibat dari pemberontakan orang-orang yang tidak mau setia kepada Tuhan. Dan kita sudah tahu bahwa perjalanan mereka yang 20 tahun ke atas itu dimusnahkan oleh Tuhan di padang gurun. Yang dia masuk itu hanya 20 tahun. Ke bawah saja yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Itu karena keras kepala. Tapi itu bukan karena palal, bukan. Ini palal di mana Musa dalam segala kegelisahannya, dalam segala keberadaannya, walaupun dia manusia yang lemah lembut, manusia yang begitu luar biasa di hadapan Allah, tapi dia harus satu kali membuktikan dirinya bahwa Allah yang memanggil dia, dan Allah akan menjawab apa yang dimintanya, dan itu terbukti. Yang mau saya katakan kepada kita, kalau engkau sedang menderita dan telah mencapai garis-garis yang tidak menyenangkan sampai pada batas-batas tertentu, saya pernah palal, bukan sekali dua kali, tapi saya masih ingat di mana saya mengatakan kepada Tuhan pada kali pertama saya palal di hadapan Tuhan. Dalam tempo 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Ingat, 3 kali 24 jam. Dalam 7 kali 24 jam. Dalam 7 kali 24 jam, untuk tidak mengambil salah seorang pembuat surat ini. Saya berhenti melayani Tuhan, tetapi saya tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Saya hanya berhenti melayani Tuhan. Lalu kemudian saya kursus membawa mobil, dan sampai itu yang super berkata, engkau sudah pernah mobil, pegang setirnya saja saya nggak pernah. Tapi kok begitu cepat? Karena ada sesuatu yang saya inginkan. Dan pada hari 3 hari kemudian, 3 kali 24 jam Tuhan menjawab. Dan saya tidak pernah lupakan apa yang dikatakan oleh istri beliau. Di mana dia berkata, dia bertemu dengan firman Allah dalam Yakobus 4. Dia membaca Yakobus 4. Pertemuannya dengan Yakobus 4, ayat 4, itu membuat dia bertanya pada istrinya, apa artinya ini? Itu kan bersahabat dengan dunia, bermusuhan dengan Allah. Istrinya katakan, kamu sana, minta maaf pada mereka sana, kepada pendeta. Saya pada waktu masih muda. Dan kemudian mereka dia berkata, saya juga tua. Dia ada salah satu pembuat surat pemecatan yang dilakukan kepada saya. Itu sebabnya saya halal kepada dia. Setelah beberapa kali saya mengalami pemecatan dan haleluya,
Dan ketika saya palal, setelah saya katakan 7 kali 24 jam engkau tidak menjawab doaku, maka saya keluar dari klien. Dan itu sebabnya di tengah-tengah penderitaan apapun, saya akan tetap belajar setia kepada Tuhan. Karena saya tahu, saya menikmati segala kebaikan. Kenapa saya katakan 1 kali, bukan 1-2 kali saya palal. Saya tidak perlu bercerita panjang lebar. Tapi itu pada kali pertama saya palal, Tuhan menyatakan kuasa. Jadi kalau engkau hidup sedang dalam keadaan khawatir, takut, dan ancaman, nggak perlu takut. Yang perlu kau lakukan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berseru dengan sungguh-sungguh. Tapi ini bukan untuk menghakimi, bukan. Engkau akan melihat bukti bahwa Allah akan menyertaimu. Dan Allah sangat prihatin dengan keadaanmu, dan Tuhan mau meneguhkan engkau, menengguhkan panggilanmu dengan menjawab Tuhan. Dan terpujilah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Biarlah kita semua, kalau palal, kalau kita berdoa, ingatlah. Tapi saya mau bilang, palal itu tidak selamanya bisa kita lakukan. Saya biasanya mengalami palal setelah 3 tahun, masa-masa yang sangat. Mereka itu saja gitu, yang melakukan hal-hal tekanan dan macam-macam. Itu saja orang. Itu perlu kita menyampaikan palal kita. Dan kita bukan mau apa. Kita kan bukan kita yang menghukum, Tuhan yang menghukum. Dan biarkan dia, Tuhan yang menghukum. Dan ketika Tuhan menghukum, bukan kita tidak mengasihi, kita sangat mengasihi. Kita sudah minta dengan sungguh-sungguh hidup bertobat, hidup di jalan-jalan Tuhan. Kalau pilihannya, siapa mau bilang? Sama seperti Datan, Korah, Abiram. Lebih baik memberontak kepada Tuhan dan kepada hambanya. Dan Tuhan mengambil itu. Yang saya sangat sedihkan adalah kenapa keluarganya pun harus menderita oleh karena perbuatan. Dan itu sebabnya kita mengatakan, ketika orang benar itu sampai generasi, 1000 generasi Tuhan akan berkati. Tapi generasi orang-orang yang jahat itu, generasi yang jahat itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, mari kita melakukan yang terbaik dalam Tuhan, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menolong kami, memberkati kami di dalam nama Yesus. Doa-doa kami adalah doa-doa yang tidak perlu harus palal kepada orang lain, tapi betul-betul hanya meminta belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, turun atas kota kami, atas Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya bersyukur dan berdoa. Dan kalau engkau sedang sakit, mari angkat kedua belah tanganmu dan terpujilah Tuhan. Dan lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan, hadir kepada mereka dan menjawab mereka. Dan tumpangkanlah belas kasihanmu turun atas mereka. Saya tahu engkau perlu belas kasihan kepada mereka yang dalam nama Yesus adalah sakit penyakit yang mereka miliki. Keluar! Dan oleh Ibu Yesus sembuh oleh kuasa engkau. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan bersyukur. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa yang sulit, tekanan, intimidasi, masalah keuangan, masalah rumah tangga, sehingga Tuhan mampu menyelesaikan segala persoalan. Dan kalau engkau orangnya, arahkan tangan kepada Tuhan. Kami tidak tahu persoalan mereka, tapi Tuhan tahu. Masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah situasi hati mereka, pikiran mereka, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mampu menjawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Kau mampu menolong Abraham, Kau mampu menolong Ishak, Yakub, Kau mampu menolong Yakub, Ayub, Kau mampu menolong Sadrak, Mesyak, Abednego dan Daniel, Kau mampu menolong Yusuf, dan Kau juga mampu menolong kami saat ini, karena Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau kekal. Terima kasih Bapa di surga buat pertolongan kepada kami, buat pertolongan kepada umat. Di dalam nama Yesus dan bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Yesus memberkati kita, dan biarlah kita orang-orang yang senantiasa menyukai doa dalam kehidupan kita. Ingat Allah, ingat Tuhan senantiasa di dalam hidup kita. Dan yang mau saya katakan, biarlah
hal yang kita lakukan dengan iman, dengan kesuburan hati, dan biarlah kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga kamu merasakan dampak dari doa-doa yang kau naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.